Selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus biarlah menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Bagaimana bisa tidur dengan nyenyak semalaman? Puji Tuhan bisa menikmati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendasari hidup kita dengan sabdanya, supaya segala sesuatu yang kita kerjakan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya. Renungan pagi ini dengan satu tema, Yesus beri jawab, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 17, saudara. Tidak sedikit orang Kristen bertanya-tanya, gimana sih doa yang dijawab oleh Tuhan itu? Pergumulan yang dijawab oleh Tuhan itu? Aku sudah berdoa hingga beberapa hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, lebih-lebih sampai bertahun-tahun, tetapi tetap aja nihil. Tetap aja tidak ada jawaban dari Tuhan. Aku lelah menunggunya. Aku mulai bosan. Aku mulai pesimis. Apakah Tuhan mau dengar doaku? Apakah Tuhan mau dengar permohonanku? Apakah Tuhan mau jawab setiap doaku itu? Membosankan rasanya. Membosankan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi tawar hati. Jikalau ingin doa-doamu, jikalau ingin permohonanmu dijawab oleh Tuhan, tidak susah kok sebenarnya. Tuhan memberikan dua syarat kepada setiap kita. Yang pertama, tinggallah di dalam Yesus. Syarat yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap orang percaya untuk doanya dijawab oleh Tuhan adalah tinggal di dalam Yesus. Pada ayat yang kelima itu dikatakan demikian, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting akan menjadi layu, saudaraku, dan kering jika terlepas dari pokoknya. Sebaliknya, ranting akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dan dia akan menerima segala yang diperlukan dalam pertumbuhannya dan mengeluarkan buah yang lebat ketika tinggal pada pokoknya. Demikian juga orang Kristen, demikian juga orang percaya. Jika tinggal di dalam Yesus, maka orang Kristen, orang percaya itu tidak akan kekurangan suatu apapun, tidak akan kekurangan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan semua yang dimohonkan kepadanya akan dijawabnya, akan dikabulkannya. Janganlah menjauh dari Tuhan, saudara. Mendekatlah, menyatulah dengan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan yang jauh loh. Yesus itu bukan Tuhan yang susah untuk didekati, tetapi dia itu Tuhan yang baik, sungguh baik dan teramat baik bagi setiap kita. Dia suka kita datang padanya. Dia suka kita mendekat kepadanya. Dia itu Bapa kita, bukan musuh kita, tetapi dia itu Bapa kita yang suka sekali, yang rindu sekali anak-anaknya datang kepadanya. Datanglah dan tinggallah dalam Yesus, maka doamu akan dijawab olehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan
untuk kita bisa diberi jawab atas setiap doa kita. Yang kedua adalah biarkan firman-Nya tinggal di dalam. Tidak sedikit orang Kristen yang menganggap sabda Tuhan, firman Tuhan itu hanyalah kata-kata biasa. Maka tidak heran, maka ketika sabda itu dibacakan bahkan dikhotbahkan, ada yang dengar sambil ngantuk-ngantuk, saudara. Ya toh? Biasa toh Anda kan? Ada pula yang di samping liatin WA, SMS, atau baca artikel di HP, saudara. Itu sudah biasa itu di gereja-gereja itu. Ada yang lebih konyol lagi, ditinggal jagungan. Mengapa ketika sabda Tuhan, firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, maka setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan itu merupakan representasi kehadiran Allah sendiri. Ketika sabda yang merupakan representasi dari Allah sendiri itu kita imani, kita hidupi dalam hati kita, kita hidupi dalam pikiran kita, kita hidupi dalam roh kita, maka sabda itu akan menerangi kita, akan menuntun kita, akan menunjukkan kita apa yang Tuhan pikir, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Jalan hidup kita akan ada di jalannya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita ada dalam tuntunan sabdanya, maka segala permohonan, segala doa-doa kita, tentulah itu seturut dengan kehendaknya, tentulah itu seturut dengan rencananya. Semua yang kita minta semata-mata hanyalah untuk hormat dan kemuliaan Allah, dan bukan untuk memuaskan diri. Itu sebabnya Tuhan jawab setiap doa kita. Tuhan berjanji secara luar biasa bagi setiap kita untuk menjawab semua doa-doa yang kita panjatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, jangan menunggu berlama-lama untuk semua pergumulanmu, untuk semua doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Tinggallah di dalam Yesus. Biarkan firman-Nya tinggal di dalammu, memimpin hidupmu, sehingga hidupmu semakin hari semakin serupa dengannya, semakin menyenangkan hati Allah. Dan lihatlah, Tuhan jawab setiap pergumulan. Tuhan beri jawab setiap doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Saudaraku semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan hiduplah senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.